Telepon umum primadona yang kini dilupakan sekarang? Cerita tentang telepon umum, sempat jaya di masa lalu namun akhirnya menyerah juga karena berbagai faktor. Didik, 45, masih ingat betul bagaimana kenangan dia bersama telepon umum. Ketika itu benda yang didominasi warna biru tersebut benar-benar menjadi primadona bagi siapapun. Wah, ini benda dulu yang paling dicari ini. Ujarannya, telepon umum yang dimaksud oleh Didik sendiri hingga kini masih berdiri tegak di kawasan Taman Mataram Jakarta Selatan, bertahan di sampingnya di SMKN 15. Cerita lainnya di sini dulu ada orang gila, suka mainin ini. Kalau dia udah mainin ini kita kesal sendiri karena ngomong sendiri dan lama, sedangkan kita nungguin banyak urusan penting, lanjutnya sambil ketawa. Telepon umum dimulai saat pertama kali ditemukan William Gray tahun 1889 dan berkembang pesat pada tahun 1892, hingga mencapai 81.000 buah di Amerika Serikat. Telepon umum sendiri mulai ada di Indonesia sejak tahun 1980-an. Ide itu berasal dari karyawan Perumtel yang baru saja pulang dari perjalanan dinas mereka di London. Mereka sangat mengagumi layanan dan ketersediaan telepon umum di negara itu yang pada akhirnya menginspirasi mereka untuk menerapkannya di Indonesia. Ide awalnya adalah mereka mengusulkan agar Perumtel membuat telepon umum berjenis kartu. Tapi gagasan itu diragukan oleh Direktur Umum Perumtel saat itu Willy Munandir. Pasalnya, ketersediaan dan persebaran kartu akan menjadi perbaru bagi perusahaan mereka. Selain itu tentu saja masyarakat kita yang masih awam dengan telepon umum. Akhirnya sebagai solusi pada tahun 1981 Perumtel meluluskan ide mereka membuat telepon umum namun dengan jenis yang berbeda. Bukan menggunakan kartu melainkan koin. Fenomena telepon umum mencapai puncak di dekade 1980 hingga 1990-an. Kala itu pemandangan puluhan orang mengantre di telepon umum adalah hal yang biasa. Bahkan lantaran banyaknya telepon umum yang terpasang, Telkom sampai mempunyai unit khusus untuk mengurus segala keperluan telepon umum. Namun kisah telepon umum itu kini sudah berhenti. Telepon umum di kawasan Gelora Bung Karno misalnya, perangkat dan tudungnya masih ada. Namun sudah tertutupi oleh ilalang. Bahkan beberapa telepon umum malah bernasib lebih buruk. Seperti di kawasan Senen dan Bendung Hilir. Telepon umum di sana hanya tersisa tudungnya saja, sedangkan gagang teleponnya hilang entah kemana. Selain karena tergores oleh zaman, telepon umum semakin tersingkir karena tindakan vandalisme. Ada yang ditempeli permen karet, dimasukkan koin yang dilubangi kemudian ditarik kembali, hingga koin yang dicuri. Itu semua akhirnya membuat cerita telepon umum harus berhenti pada masa kini.